صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب يا ربي وتعظيما ورفعة ومهابة وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقربات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Perubahan fisik nampak rambut memutih, perubahan fisik nampak dengkul seperti saya dan kuat dari lubang sumbangan. Tapi ingat, sejatinya manusia bukan jasad, bukan. Sejatinya manusia adalah perjalanan ruh, perjalanan jiwa. Oleh karenanya sekali lagi, karena perjalanan manusia adalah perjalanan ruh dan perjalanan jiwa, bekali ruh dan jiwa kita untuk nanti dipertanggungjawabkan. Terlebih dunia ini bukan seperti tahun 78. Kita hanya mengenal kejadian RT dan RW. Tapi sekarang meninggalnya anak gubernur Jawa Barat, Meldi Swiss pun kita tahu. Dunia udah menampakkan pada diri kita berbagai fenomena kehidupan. Jadi sekali lagi, as-shalawatul khams, wal Jumat ila Jumat, Ramadan dan seterusnya, sholat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, itu sebagai sarana untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Apa yang menyebabkan kita ini tidak banyak berubah? Kata kuncinya ma'asyiat dan dosa. Yang menyebabkan diri kita tidak berubah, tidak meningkat, terutama perubahan ma'nawiyah, ruhiyah kita, karena zunub kita, kesalahan kita, hilaf kita. Salat subuh sudah dilaksanakan. Pada subuh pulang ke rumah, mulut maksiat, pandangan maksiat, pendengaran maksiat. Begitu zuhur datang, Allah diawali dengan wudu, kemudian Allahu Akbar, terhapus dosa-dosa. Ba'da zuhur maksiat, berulang dan berulang dan berulang. Ingat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan ketidakmungkaran. Sekali lagi adalah tidak waktu antara satu waktu lain, antara subuh ke zuhur, antara Jumat yang satu dan lain adalah sebagai fatrah hisab, menghitung diri kita. Menghitung apa? Menghitung sudah banyakkah amal baik kita atau amal buruk kita. Komplit saja. Begitu ditanya, pantaskah kita ini masuk surga?
Jujur mungkin kita menjawab belum, karena masih banyak hilaf, dosa dan kesalahan. Begitu ditanya, pantaskah kita masuk neraka? Dari perhitungan amal baik dan amal buruk, dari 24 jam waktu sehari ini banyak amal buruk kita. Tapi kita tidak, ya Allah jangan dimasukkan aku ke dalam neraka. Sekali lagi, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah itu yang menghantarkan kita. Ibadah kita yang kecil, amal soleh kita yang kecil, jamaah salat subuh rahimahullah. Jadi setelah fatrah waktu kita pergunakan menghitung-hitung diri kita, menghisap-hisap diri kita, maka kita lakukan jenjang berikutnya adalah islah an-nafs, perbaiki diri kita. Manakala kita sudah menghisap diri kita, sudah menghitung-hitung diri kita, iringi dengan taubat. Tapi taubatnya taubatan nasuha. Minimal Rasulullah SAW istighfar dalam satu hari 70 sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setelah kita melakukan taubat, lebih khusus ada taubat dan nasuha, ingat hati kita akan tenang dan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita ini akan tenang dan tenang. Kebahagiaan yang sejati bukan letaknya pada harta, bukan. Harta akan dilihat. Kebahagiaan sejati bukan letaknya kepada penampilan diri dengan baju yang mahal, dengan atribut yang menempel kepada diri kita, bukan. Di saat menua, jangankan untuk menempelkan baju, untuk jangan pun susah. Kebahagiaan yang sejati bukan dari kemewahan dunia, bukan. Oleh karena kebahagiaan yang disebutkan tadi sifatnya semu, sifatnya maya, sifatnya sementara. Maka sepantasnya kita yang sudah melakukan sholat ribuan kali, yang sudah mendengarkan tausiah Mu'izzatul Hasanah ribuan kali, kita memilih dengan cara apa kita ini untuk memperbaiki, membuat kebahagiaan. Raih kebahagiaan itu dengan hal-hal yang luhur, hal-hal yang positif. Kebahagiaan jamaah salat subuh rahimahullah. Sekali lagi, sejatinya manusia adalah perjalanan jiwa. Konsumsi ruh adalah senantiasa kita berzikir kepada Allah. Zikir jangan ditafsirkan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah. Semua amal soleh kita itu termasuk zikir. Merawat anak, senyum, sholat kita, bekerja kita. Seorang yang diberikan perubahan yang dahsyat dalam kehidupan dunia ini, dalam rangka bekal ke akhirat nanti, tidak banyak main-main. Seorang mukmin sejati, jika dia bekerjanya optimal, maksimal dan serius. Seorang mukmin sejati jika menuntut ilmunya dengan maksimal, optimal dan serius. Apapun kegiatan kita yang kita lakukan. Jamaah salat subuh rahimahullah. Ini hanya sebagai pengingat pada kita semuanya, ya, di hadapan mata kita ini satu demi satu. Dalam bahasa Sundanya itu adalah didulu, dicabut nyawanya. Tidak mengenal usia muda dan tua. Walaupun ini warning untuk kita yang berusia 60-70 tahunan. Dalam hadis manusia umatku kurang lebih 60-70 tahun. Hanya berapa yang diberikan pilihan. Sekali lagi, mudah-mudahan
kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Malah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud dan ruku. Dan lebih jauh diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bibirnya basah dengan menyebut asma Allah. Minimal la ilaha illallah. Kita yakin barang siapa seorang wafat dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangkali ini mauidul hasanah dari kami yang fakir, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomahan pada kita semuanya sehingga menjadikan diri kita ini diri yang senantiasa ingat Allah. Innallaha ma'ana wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-fatih ila hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina وقرة العينين مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى خصوصا بالخصوص صاحب المعارف نصاح العباد للعالم العلامة الشيخ محمد بن النواوي بن عمر الجوي البندني الشرحي التعليم الشيخ محمد شعب الدين أحمد بن حجر الهيثمي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Raja suci ziarah makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada berita alam suri dan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'in, ulama salafus salihin wa muqallidina fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh yang alhamdulillah di Masjid Nurul Ilmi ini, kita mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Khusus yang kita hormati al-mukarram, orang-orang tua kita, para guru-guru kita, aparat pemerintah kita, Al-Ustaz Indra Cahyadi sebagai bapak lurah kita, mudah-mudahan diberkahi dan istiqomahkan oleh Allah SWT. Orang tua kita Bapak Ustaz Aceh, mudah-mudahan beliau senantiasa dengan sehat wal afiat, istiqamah dalam agama. Orang tua kita dan guru kita Bapak Ustaz Abdul Rahman, Bapak Ustaz Abdul Samad, Bapak Ustaz Abdul Rahim, dan para asatidz lainnya, ketua DKM Bapak Ustaz Enam, dan semuanya, wabil khusus pengatur acara Bapak Ustaz Aceh. Mudah-mudahan semua tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasrul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmu arfa'as sifatil kamaliyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ja'ala ilmu, yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifatil kamaliyah,
yang menjadikan ilmu ini meninggikan manusia dari sifat kesempurnaan. Jadi kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah ini kata tasyakkur. Lafaz alhamdulillah ini khabar, maknanya lafaznya khabariyah, maknanya insaiyah. Lafaznya memberikan kabar supaya kita bersyukur, tapi maknanya kita lagi mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Syukur kepada apa? Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, yang wajib atas kita sebagai hambanya untuk mensyukuri. Andai kata kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satu makhluk pun, hamba siapapun yang sanggup untuk menghitungnya. Jadi kalau sudah menghitung saja tidak sanggup, apalagi untuk bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi allati la tuhsuha. Kata Allah Ta'ala di Al-Qur'an Al-Karim, seandainya kalian ingin menghitung nikmatku, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Gak usah nikmat apa-apa. Sekarang kita punya mata nih, nikmat mata kita bisa merem, bisa melek, itu nikmat. Terkadang itu dilupain tuh. Nikmat merem, nikmat melek dilupain. Coba kalau Allah angkat satu aja, nikmat meremnya diangkat Allah. Bapak tidur sama istri cantik bagaimana? Tidur suara ngorok, mata melotot, kira-kira enak? Ada. Nikmat meremnya diangkat Allah. Udah beres sudah. Udah nggak begini itu mata kita. Nah, enak udah kayak ikan apa itu? Ini nikmat yang Allah berikan sekecil itu kalau kita perhatikan, masya Allah. Makanya di sini musannif Syekh Muhammad bin Umar Ad-Dawawi Al-Bantani, beliau memberikan pertama kali kata tasyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Lafaz alhamdulillah ini kalau kita kaji, kita bagi jadi 4. Ada puji qadim lil qadim, puji qadim lil hadis, puji hadis lil qadim, puji hadis lil hadis. Pertama puji qadim lil qadim, memujinya Allah atas dirinya. Memuji Allah dirinya, memuji sendiri. Pantas kalau Allah memuji dirinya sendiri itu pantas. Kenapa? Memang gak ada lagi yang kita pantas puji, hanya Allah. Allah seperti bi'izzati wa jalali, dengan kegagahan dan keagunganku. Pantas Allah disebut gagah, pantas Allah disebut agung. Kenapa? Gak ada yang bisa nandingin Allah. Allah bikin langit tanpa tiang, kita bikin dak ini aja tiangnya berapa? Allah menciptakan apapun tanpa butuh manusia, tanpa ada bikin gak lama-lama. Perbedaan Allah sama kita, kalau kita menciptakan harus pakai pemikiran, harus pakai capek tenaga. Allah tidak, cuma cukup dengan ucapan, idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak menciptakan apapun, tinggal Allah bilang jadi, maka jadi. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini udah kehendak Allah. Oleh karena itu, pujinya kepada Allah, Allah memuji dirinya. Yang kedua, puji qadim lil hadis, mujinya Allah terhadap makhluknya. Allahnya memuji kepada makhluk. Allah memuji Nabi kita, wa innaka ala khuluqin azim. Allah puji. Allah puji lagi, innal abdul awwab. Allah lagi memuji Nabi Ayub. Allah puji nabi-nabi yang lain. Boleh, nggak apa-apa. Allah memuji. Kenapa? Karena sesuai dengan sifat akhlaknya dan derajatnya. Itu sifat puji qadim lil hadis. Yang ketiga, puji hadis lil qadim, memujinya seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Seperti kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita memuji kepada Allah. Kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji kepada Allah. Di setiap saat kita turuti perintah Allah, itu seakan-akan memuji kepada Allah. Siapapun hamba Allah, apabila dia taat turut kepada Allah dan menjauhkan semua pelarangan yang dilarang Allah, itu orang lagi memuji Allah. Jadi pujian itu bukan hanya berzikir. Pujian itu tercantum dengan taat. Orang berzikir tapi maksiat, nggak memuji kepada Allah. Dia ingkar atas perintah Allah. Gimana dia memuji? Perintah Allahnya aja dia tidak, ya perintah Allah dia tidak turuti. Larangan Allah dia jauh, justru dia kerjain. Orang itu tidak pernah memuji Allah.
Jadi orang yang memuji Allah itu adalah orang yang taat, turut perintah Allah dan jauhkan semua larangan Allah. Itu orang yang memuji. Apa larangan Allah? Banyak sekali, ada larangan zahir, ada larangan batin. Larangan zahir, apa yang terdapat dalam hukum syar'i, ya, makan boleh, jangan sembarangan. Kita makan di batas, nggak boleh semua barang yang dimakan. Ada barang yang dilarang untuk dimakan, ada barang yang dilarang untuk minum. Pakaian, silahkan berpakaian, cuma ada larangan pakaian yang harus dipakai. Jadi umat Islam muslimah, awas jangan terbuka-buka aurat. Larangannya ada. Nah, orang yang memuji pada Allah pada saat dia berdandan berpakaian, dia berpakaian syar'i, dia berpakaian hukum Islam, maka orang itu memuji Allah karena perintah Allah. Dia jalankan, dia memuji Allah. Ya, kayak orang saya contohin, misal Bapak Lurah kita memerintahkan kepada kita satu perkara, ya, lalu Pak Lurah, masya Allah, kita hormatnya, tapi perintahnya nggak pernah ikutin. Kenapa ini ikutin? Kira-kira hormatnya? Kagak. Bukan hanya di depannya kita menghormat, tetapi perintahnya kita kerjakan. Itulah orang yang memuji kepada Allah. Jadi kalau ada umat Islam mengaku memuji kepada Allah, tetapi dia tidak menuruti perintah Allah, justru larangan Allah dia langgar, dia tidak perlu memuji Allah. Ya, itu puji qadim lil hadis. Yang keempat, puji hadis lil hadis, memujinya seorang hamba kepada hambanya. Seperti kita memuji baginda Rasulullah, memang pantas Nabi untuk dipuji, ya. Karena apa? Allah sendiri aja memuji Nabi, sang Khalik memuji makhluk. Kalau Khalik aja, sang pencipta memuji makhluknya, gimana makhluk nggak memuji makhluk? Allah marah. Allah marah kepada hambanya yang tidak memuji kekasihnya. Nggak usah demikian, ya. La tarfa'u fawqa sautin Nabi. Kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah? Jangan kau angkat suaramu, ya, melebihi, lebih keras daripada suara Nabi. Kenapa? Lita'awudib. Untuk apa? Menghormat. Lita'awudib. Itu ayat untuk mendidik hamba-hamba Allah agar memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah. Suaranya aja nggak boleh keras. Duduk di hadapan Nabi aja ditata. Allah SWT memuji agar kita ini punya rasa hormat kepada Nabi kita, punya rasa cinta kepada Nabi kita. Siapa hamba Allah, umat Nabi yang tidak ada hormatnya ke Nabi, maka Allah akan marah. Maka Allah akan cabut cahaya imannya, bisa mati su'ul khatimah yang demikian. Hati-hati, ya. Kita memuji Nabi kayak para ulama-ulama memuji baginda Rasulullah dengan emang pantas Nabi. Tidak ada satu manusia yang Allah ciptakan sempurna seperti kesempurnaan baginda Rasulullah. Tidak ada. Sehingga musuh-musuh ingin mencari celah satu titik dari baginda Rasulullah, nggak pernah ketemu. Yang ada mereka kagum dengan akhlak baginda Rasulullah, dengan kesempurnaan Nabi Muhammad. Makanya kita puji qadim, puji hadis lil hadis. Untuk apa? Ja'ala ilmu. Allah jadikan ilmu itu anfa'al sifatil kamaliyah. Allah jadikan ilmu itu bagi pemiliknya memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi orang yang memiliki ilmu memiliki sifat kesempurnaan, tapi ilmu yang bagaimana? Enggak setiap ilmu itu orang itu bakal menjadi sempurna sifatnya. Ilmu yang barakah, ilmu yang istiqamah, ilmu yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita gali ini, kita nanti insyaallah kita akan lanjutkan tentang ilmu yang menjadikan kemuliaan bagi manusia. Intinya saya kasih tahu aba-aba dari sekarang, ilmu itu ada dua. Ada ilmu itu orang memiliki ilmu agama jadi ulama dan dia mulia dunia akhirat. Ada orang dititipin ilmu oleh Allah jadi ulama, tapi mulianya hanya di dunia, akhiratnya disiksa oleh Allah lebih dahulu dari penyembah berhala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas siapa orang yang memiliki ilmu yang bakal mulia, siapa orang yang memiliki ilmu yang bakal hina. Jadi nggak semua orang yang punya ilmu, nggak semua kiai, nggak semua ulama, nggak semua ustaz, nggak semua orang alim bakal masuk surga. Nggak semua. Allah itu adilnya Allah.
kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat kita, Allah kuatkan iman Islam kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa anta at-tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dan terima kasih atas kajian ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Syekh bin Faris Al-Kab.